Kisah penyelundupan emas batangan melalui dokumen impor emas bongkahan atau emas mentah terjadi lagi. Masih ingat kasus temuan Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD? Kisah penyelundupan emas batangan melalui dokumen impor emas bongkahan atau emas mentah terjadi lagi. Masih ingat kan sebelumnya? Temuan dari Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK terkait impor emas batangan dengan dokumen emas bongkahan seperti disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu. Nilai transaksinya diperkirakan yang disampaikan oleh Pak Mahfud pada waktu itu hanya sekitar 189 triliun. Itu temuan PPATK. Kasusnya sampai hari ini memang belum tuntas, walaupun telah dilaporkan sejak tahun 2020. Kini skandal emas batangan itu muncul lagi. Kali ini ada nama Antam yang terseret, yaitu BUMN yang bergerak di bidang pertambangan yang juga memproduksi emas batangan, emas murni. Ya, Antam bisa saja membantah. Kita lihat proses hukumnya yang semoga berjalan lancar dan enggak neko-neko. Modus antara kasus yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD dengan kasus yang menyeret nama Antam ini mirip. Izin impornya emas bongkahan atau emas mentah, tapi yang datang justru emas batangan. Ini persoalannya, karena impor atau cukai yang dibayar oleh para pengimpor menjadi rendah, mungkin nihil. Intinya pendapatan negara dikemplang karena dimanipulasi lewat dokumen impor. Kalau menurut ketentuan, bea masuk emas dalam bentuk bongkahan untuk diolah jadi emas batangan atau emas setengah jadi atau emas siap dijual yang diolahnya di dalam negeri, itu bea masuknya 0%. Sementara kalau yang diimpor selain itu, misalnya emas batangan, emas setengah jadi atau emas siap jual, itu harus kena cukai 5%. Nah, kewajiban 5% inilah yang dikemplang oleh para importir nakal. Jadi ada dua kejadian dalam dugaan manipulasi dokumen impor emas ini. Pertama, bagian dari kasus senilai 189 triliun yang diungkap oleh Pak Mahfud MD. Dan satu lagi, kasusnya senilai 47,1 triliun. Secara gabungan, periode peristiwanya itu terjadi sepanjang tahun 2010 sampai 2022. Lama. Mungkin baru ketahuan sekarang. Atau bisa juga baru rame kemudian aparat penegak hukum mulai bergerak. Yang jelas kasus ini sungguh tragis. Peristiwanya begitu lama terjadi dan baru terbongkar sekarang. Modusnya pun sama, manipulasi kode barang. Dalam kasus ini yang sebenarnya diimpor adalah emas batangan, tapi di dalam dokumen yang tercantum adalah emas mentah atau emas bongkahan. Pertanyaannya, para petugas di bea cukai kecolongan atau memang ikut menjadi bagian dari aksi tersebut? Dengan nilai transaksi yang diperkirakan puluhan dan lebih dari 100 triliun itu, bayangkan yang masuk ke kantong orang-orang yang terlibat. Minimal 1 triliun sangat mungkin. Ingat, nolnya ada 12. Pada saat bersamaan, pemerintah terus menarik utang untuk menutup anggaran yang selalu defisit. Bahkan masyarakat seperti kita seringkali dikejutkan dengan beragam kenaikan harga barang dan jasa. Sementara di lain sisi, ada yang menumpuk kekayaan dari manipulasi yang dilakukan bertahun-tahun. Tentu model korupsi seperti ini, yaitu manipulasi dokumen, melibatkan banyak pihak. Bahkan berpeluang ada orang pemerintah terlibat dalam konsorsium kejahatan itu. Mudah-mudahan kasus ini tidak jadi cerita yang mangkrak seperti kita dikejutkan dengan informasi dugaan pencucian uang ratusan triliun di Kementerian Keuangan.
Bukan hanya kasus ini berpotensi merugikan negara, tetapi juga rontoknya wibawa pemerintah jika mengendapkan tragedi yang mungkin terbesar sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Eling lan waspada.